Oke, kita bakal bahas kemewahannya si ROG Flow Z13 ini. Jadi lu pernah bayangin gak sih sama sesuatu yang diperhatiin itu sampai ke detail-detailnya? Nah kalau iya mungkin lu bakal beneran suka sama desain ROG kali ini. Ini bisa dibilang ya desain PC tablet terbaik yang pernah datang ke studio Nyanteh. Dan ini adalah salah satu PC tablet inovasinya Asus yang biasa hadir di tiap tahunnya sebagai ajang pamer ke brand lain sekaligus fansnya. Kalau ceritain Fashion Week itu nandingin gaya lu sambil pakai laptop, ya mungkin kalau lu bawa laptop ini lu bakalan auto dapat spotlight cuy. Cuma sayangnya kabarnya itu pada diusir ya, padahal tuh bagus ya. Oke, apa sih yang bikin gua suka sama si PC tablet ini? Ya pertama dari cara lu gunain si PC tablet ini. Ini kayak bener-bener udah dipikirin sama si Asus dari safety dan juga kenyamanannya. Kayak lu tiap pakai ini langsung buka si seat stand-nya dan buka keyboardnya ya. Udah gitu, si stand ini bisa nopang dengan aman si layarnya dan bisa diadjust sesuai preferensi pula. Dan diberikan juga rubber dengan akses ROG yang buat ngemudahin buka si engselnya ini. Dan walaupun dari sisi kirinya itu nggak ada rubber, tapi lo masih bisa kopek di bagian sisinya, jadi nggak terlalu sulit kalau dibuka dari sisi kirinya. Sama sistem stand-nya pun juga keren ya. Ini pun nggak asal dibikin aja dan ini pun nggak gampang ngample-ngample. Dan stand-nya pun juga bisa dipakai buat ngelayarnya ini jadi vertikal cuy. Terus bagian airflow dibuat ngebuang ke atas ya, jadi panasnya itu keluar ke atas, jadi nggak ngeganggu kita dari arah-arah penggunaannya. Dan nice touch juga nih buat sisi bolong-bolong belakang layarnya ini yang punya bentuk unik dipakai buat jadi intake udara masuk. Ya kalau ngomongin pakai thermalnya sendiri sih sebenarnya udah GG banget ya, pakai liquid metal. Kipasnya arc flow fans yang terbaik punya ROG, ada vapor chamber juga buat disipasi panasnya, serta suara kipasnya sendiri pun nggak terlalu berisik cuy. Kompleks namun modern ya. Dan dikarenakan ini sebuah tablet, ya lu juga bebas gunain si tablet ini dengan berbagai macam cara. Ya kayak tablet aja sih, lu bisa dudukin kayak laptop seperti ini, atau lu pegang kayak lu mau megang iPad punya gitu. Ya memang juga kalau misalkan kita sandingan si tablet ini dengan iPad Pro yang paling besar gitu, sebenarnya bebannya hampir 2 kali lipat punya. Si ROG ini bebannya itu di 1,1 kg cuy. Kalau iPad Pro yang besar itu cuma di 600 graman aja. Tapi ya kalian paham dong kenapa bisa beda isinya itu kayak gimana ya. Yang gue suka lagi dari si Flow Z13 ini yaitu dari sistem keyboardnya yang lu udah dapetin dari paketannya dan ngebuat si PC tablet ini jadi laptop seutuhnya. Sistemnya itu keren banget, pakai magnet yang super kuat ditambah pakai pin buat connect-nya itu jadi seamless, nggak ada latensi. Serta bentuk keyboardnya pun dibuat sekelas dengan laptop ROG lainnya. Gak cuma keyboard ecek-ecek yang feel-nya itu murah. Masih ada taktilitasnya, desainnya minim tanpa numpad dan touchpadnya ini cukup besar dengan feel clickinya yang empuk. Support Aura Sync pula biar tetap ada RGB pada keyboardnya dan banyak shortcut yang udah diinjek ke dalam keyboardnya. Dan yang biasa ROG itu punya dedicated shortcut buat Armoury Crate pun, ROG itu sekarang pindahin ya dengan pintar si shortcutnya ini di FN plus spasi cuy. Dan nggak cuma itu aja, sistem keyboardnya ini juga masih pintar ya. Pertama dia punya magnet yang buat nempel ke laptopnya yang kalau kita tutup si layarnya ini itu bakalan membuat mode sleep si laptopnya ini. Dan kalau misalkan kita pindahin si keyboardnya ini ke belakangnya, itu otomatis keyboardnya nggak bakalan aktif. Jadi nggak ganggu penggunaannya. Ya ini sih keren banget ya. Kalian bisa jalan-jalan terus sambil kerja pakai si tablet ini. Dan tentunya semuanya ini masih pakai sistem Windows cuy. Nggak ribet sama sekali ya. Kalau lu takut nantinya nggak bisa kayak ngapa-ngapain ya, ini kayak lu pakai laptop biasa aja. Punya tenaga kencang dan ya kita bakal bahas performanya nanti lagi oke. Tapi satu lagi tambahan ya seharusnya tuh si stand itu dikasih di bagian bawahnya rubber biar ada stoppernya. Kalau nggak sengaja salah buka gitu biar nggak jatuh aja. Ya sebenarnya itu kayak kekhawatiran gue aja sebenarnya ya. Dan desain chassisnya pun juga udah CNC milled jadi lebih kokoh lagi buat bahannya. Ditambah finish anti fingerprint coating yang mana ini nilai plus banget buat PC tablet yang notabene itu bakalan dipegang terus menerus. Plus estetik jendela yang see-through ke motherboardnya yang dipermanis dengan RGB jadi nilai premium ada PC tablet ini. Anyway, untuk desain laptop tablet kayak gini memang bukan untuk di-upgrade lagi. Ya sebenarnya bisa aja itu di bagian storage-nya, ada backdoor di belakang tersendiri. Ya namun kalau lu buka, ini SSD-nya cuma pakai SSD boncel aja yang M.2 punya jenis 2230, which is kalau lu cari di online ataupun offline store itu jarang banget yang jual. Tapi untungnya untuk size yang di tipe ini itu udah 1 TB. Jadi nggak usah khawatir untuk sekarang.
Geser sedikit juga nih, ada juga buat slot buat micro SD card kalau lu suka pindahin data lewat sini. Lalu untuk tombol dan port, di sisi kanannya ada power rangka fingerprint juga, volume rocker, USB A 2.0 dan jack 3,5 mili audio combo. Lalu di sebelah kirinya ada USB-C Thunderbolt, bisa buat display, charger, terus ada slot ROG XG Mobile-nya buat keperluan eksternal GPU yang bakal kita bahas nanti. Tapi kalau misalkan note-nya dari si laptop ini sebenarnya gua agak sedih aja. Kenapa di laptop ini masih ada USB A 2.0? Ya mungkin tujuannya itu untuk pasang dongle peripheral wireless ya. Cuma ya buat se-premium ini ya wah aja gitu ya. Ya kita skip dulu deh buat desainnya. Ini too good walaupun ada beberapa notes juga tentang minusnya. Ya sekarang kita bahas dari soal display si laptopnya ini, laptop tablet lah ya. Layarnya si laptop tablet ini ya memiliki ukuran di compact punya yaitu di 13,4 inci, panel IPS, resolusi Full HD dengan rasio 16:10. Akurasi warnanya di 98% sRGB, brightness-nya itu up to 500 nits ya, cukup terang, dan refresh rate-nya itu sudah mencapai 120 Hz. Response time-nya itu di 30 millisecond, pantone validated juga dan bisa pakai stylus dan dapat juga di paketannya. Dan tentunya si layar ini udah support HDR juga. Ya sebenarnya ini udah cukup banget ya buat di banyak kondisi, gaming, creating dan juga entertainment ya sudah sangat asik ya. Ya sebenarnya intinya tuh bisa touchscreen aja sebenarnya itu udah enak karena kan ini PC tablet. Jadi kalau pas dipegang tangan masih gampang tuh buat dioperasiinnya. Dan di lini yang gue pegang ini ada dua jenis layar yang bisa kalian pilih. Yang pertama Full HD 120 Hz kayak yang gue pegang ini atau layar 4K 60 Hz. Cuma kalau untuk 13 inci sih ya gue prefer yang Full HD aja sih. Terus tambah layar 4K gitu yang lebih besar dimensinya jadi biar lebih maksimal penggunaannya. Nah, kalau soal spek di PC tablet ini sebetulnya udah ditenagain CPU yang powerful ya. Intel Core i9 ya 12900H. CPU tertinggi mobile yang punya konfigurasi 14 core, 20 thread, kombinasi 6 P-core dan 8 E-core. Lalu punya iGPU Intel Iris Xe juga dan discrete-nya sudah memakai Nvidia GeForce RTX 3050 Ti di 40 watt maksimalnya. Lalu RAM-nya pakai 2x8GB LPDDR5 5200 mAh. Ini RAM solder ya dan SSD-nya ini yang tadi kita mention 1TB SSD PCIe Gen 4. Untuk persoalan speed di pengetesan benchmark sintetis dari yang pertama itu di Cinebench R15 bisa mendapatkan skor singlenya itu di 274 poin dan multinya itu di 2644 poin. Lalu Cinebench R23 bisa mendapatkan singlenya di 1925 poin dan multinya itu di 11.906 poin. Keduanya cukup tinggi untuk i9. Lalu untuk GPU-nya si 3050 Ti saat di 3D Mark mendapatkan skor Firestrike-nya di 10.522 poin, time spy-nya di 4.587 poin dan port royalnya di 1057 untuk ray tracingnya. Sedangkan untuk multitasking pada PC Mark X mendapatkan skor di 6917. Kalau SSD ya sebenarnya speednya itu standaran aja. Speed rate-nya itu cuma di 3300-an aja dan write-nya itu di 3200 Mbps aja. Ya di bawah standar PCIe Gen 3 sih sebenarnya ya. Cuman ya udahlah ya. Sekarang kita cek dulu untuk performa produktif dan juga gamingnya. Oke, balik lagi dan kita bahas soal utilitas pada laptopnya ini. Pertama, dia punya stereo yang enak suaranya. Cuma sebenarnya ada komen juga untuk posisi speakernya ini, yang mana itu ada di bawah kanan dan kiri ya. Agak kurang pas kalau di posisi pegangnya sebagai tablet punya. Karena kemungkinan ketutup tangan cuy, kayak gitu. Jadi kayak speakernya ketutupan gitu. Jadi catatan aja dibuat Asus, tapi kalau buat suaranya sih ya udah mantap. Seperti inilah suaranya.
Webcam ada, plus kamera belakang juga ya, kualitasnya standar memang. Tapi dikarenakan peruntukan tablet ya, jadi laptop tablet ini diwajibkan ada 2 kamera depan dan belakang. Terus untuk baterainya dia punya 56 watt hour dengan power brick mini ya, 100 watt aja menggunakan Type-C. Yang penggunaannya sendiri cukup awet sebetulnya. Tapi ya balik lagi ke penggunaan kalian ya. Dan gue juga suka sih sama laptop ini, udah ready max switch sama Optimus juga. Jadi lu bisa mengatur penggunaan GPU untuk disesuai kondisi tertentu. Yang mau irit baterai bisa pakai iGPU-nya aja, atau mau ngeboost performanya bisa pakai max switch-nya bypass ke discrete-nya langsung cuy. Kalau software yang tadi udah di-mention juga ada Armoury Crate-nya, dan di softwarenya ini kalian juga bisa ngatur performa laptop baterainya, ngatur aura sync, dan juga utilitas lain yang diberikan oleh Asus. Anyway, kita bahas sedikit nih soal ROG XG Mobile, yaitu external GPU yang didesain oleh Asus untuk memberikan tenaga grafis tambahan ala-ala kayak pakai GPU pada PC. Aksesorisnya ini memang mahal menyesuaikan dengan tipe GPU-nya, tapi dengan adanya ini kalian bisa mendapatkan opsi mobilitas yang jadinya tuh lebih optimal. Sayangnya sih gua nggak dapat unit pinjamannya ya. Nah, kalau si XG Mobile ini sebenarnya itu ya solusi Asus untuk pengguna yang nggak suka laptopnya itu cepat habis baterainya atau berat dari si laptopnya karena kemakan tenaga oleh si GPU-nya itu. Jadi ya tidak digunakan saat kondisi tertentu gitu. Makanya mereka pisah untuk si GPU-nya ini. Dan kabarnya sih walaupun detachable ataupun eksternal, tenaganya pun gak kalah cepet cuy, dikarenakan oleh port khusus oleh si Asusnya ini. Dan di eksternal GPU-nya sendiri pun selain bisa menambah performa GPU laptopnya, kalian diberikan lebih banyak port juga buat jadi hub ke device kalian. Jadi bener-bener powerful banget sih. Jadi kalau kalian punya kesempatan buat beli aksesoris ya gue rasa sih harus beli banget gitu. Tapi ya kalau dikombinasiin sama PC tablet ini, ya itu harganya bisa gila cuy. SKU yang gue pegang aja itu udah di 30 jutaan. Dan kalau kalian pengen beli XG Mobile yang GPU-nya itu pakai RTX 3070 itu seharga 20 jutaan. Jadi totalnya itu sampai 50 juta ya. Ya jadi consider baru lagi sih, mending pakai laptop seperti ini atau mending laptop Asus yang udah jadi satu aja gitu. Ya tetap ada plus minusnya cuy, nggak ada yang salah juga gitu ya. So buat laptopnya sendiri, untuk di pengalaman gue, jujur aja gue suka dengan inovasi Asus kali ini, karena lu bisa pakai laptopnya itu ya tanpa si keyboardnya ini. Jadi kalau lu mau nge-setupin pakai keyboard dan mouse tambahan kalian, itu bisa lebih asik lagi kan. Terus kalau mobilitas ya tinggal bawa aja, dan pakainya pun saat jalan-jalan pun gak sulit karena bisa jadi tablet, dan tentunya performanya itu udah setara sama laptop gaming yang powerful cuy. Bukan kayak tablet biasa, tapi ya memang gak semudah kayak lu biasa pakai iPad dan pindah ke sini gitu ya. Karena kalau lagi jalan-jalan ya ini lu bawa laptop Windows cuy, bukan bawa iPad lagi. Dan tentunya kalau ditanya worth it atau enggak, ini sih menarik banget buat kalian coba. Yang mungkin bosan gitu ya dengan set laptop yang gitu-gitu aja, atau mungkin punya ide lain buat setup kerja sekaligus mobilitas yang lebih baru gitu. Ya kalau kalian mau sih tinggal beli aja. Ataupun kalau kalian mau pilihan murahnya ada, dia yang pakai i7-nya itu di bawah 30 juta cuy. Tapi sekali lagi nih kalian masih paham gitu ya, kenapa pilihan laptop si ROG Flow Z13 ini tuh nggak ada yang pakai GPU bagus. Ya rata-rata pakai 3050 semua ya, karena dia punya aksesoris eksternal GPU-nya cuy. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gua dari ROG Flow Z13 dari Asus ya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh laptop bentuknya unik gitu ya. Jangan lupa kasih pendapatnya juga di kolom komentar, sama like videonya kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.